Upacara pengibaran bendera merah putih memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 Minggu tanggal 17 Agustus 2025 di Kami Group segera dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Gurunya siap, gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Pada pemimpin upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Lihat di depan. Out. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor upacara pengibaran bendera dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 Minggu 17 Agustus 2025. Siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Pengibaran sang merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Gerak siap. Kepada
Sang Merah Putih. Hormat! Lurus pada Sang Merah Putih. Hormat dan melakukan jalan. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan kita yang telah gugur, marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta. Mulai.
mengheningkan cipta selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi oleh pembina upacara.
Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat pembina upacara. Untuk amanat istirahat di tempat. Out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan banyak karunia pada kita hari ini, memberikan negeri yang sangat indah dan kaya, memberikan kebaikan-kebaikan kepada masyarakatnya, memberikan tanah-tanah yang subur, memberikan kita lautan yang luas, yang penuh dengan sumber daya. Kita sebagai warga negara, sebagai bangsa, harus dapat mengolah apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Gunung, lautan, tanah, dan air wajib kita pertahankan seperti 80 tahun yang lalu founding father kita, pendiri bangsa kita, mendeklarasikan proklamasi di tahun 1945, dan dengan puluhan bahkan ratusan tahun perjuangan yang memakan jiwa korban, mulai dari harta ataupun nyawa, untuk menghapuskan dan mengusir penjajahan di atas bumi Indonesia. Namun saudara-saudaraku, jika kita belajar terhadap sejarah Indonesia atau sejarah-sejarah bangsa lain, penjajahan selalu diawali dengan sebuah pengkhianatan. Pengkhianatan kadang diawali karena penghasutan. Dan orang yang bisa dihasut adalah orang-orang, pasti adalah masyarakat yang belum paham dan tidak mengerti. Maka untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang besar, diperlukan naiknya wawasan dari seluruh lapisan masyarakat. Belajarlah dengan baik, mengertilah tentang negara ini, belajarlah geografi, belajarlah perdagangan, belajarlah sejarah, biologi, dan lain sebagainya. Karena dengan ilmu kita tidak mudah untuk dihasut dan diadu domba. Dalam sejarah perjuangan pula, bahwa di masa Belanda dulu, yang lebih menyakitkan dan lebih kejam terkadang bukan Belandanya, tapi orang-orang yang ada di dalam bangsa kita sendiri. Saya pernah membaca tentang sejarah jalan Jawa, jalan kereta Jawa, Dendels dulu. Di dalam sejarah kita yang masyhur, mungkin orang melihat bahwa itu adalah kerja paksa. Tapi ada sejarah lain yang berbicara, ada bukti-bukti di Belanda sana bahwa
Dendes atau gubernur pada saat itu membayar upah. Namun oleh pejabat-pejabat yang orang Indonesia, yang orang pribumi, ternyata tidak dibayarkan. Kenyataan ini menjadi, kalaupun benar, menjadi pelajaran buat kita. Dan saya secara pribadi meyakini mungkin itu benar. Karena kenapa? Karena terjadi sampai dengan hari ini. Mentalitas dari pejabat-pejabat kita masih sangat sama seperti zaman penjajahan dulu. Mereka rela menjual masyarakatnya, bangsanya, dan negaranya hanya demi kepentingan diri sendiri. Buanglah mental tersebut, buanglah rasa tersebut, bahwa kita adalah masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, yang kita adalah satu kesatuan, yang kita harus memakmurkan negara ini dengan semakmur-makmurnya. Negara ini terkenal di seluruh dunia bahwa adalah negara yang paling kaya sumber daya alam. Saya ingatkan sekali lagi, jangan mau dihasut dan diadu domba. Apalagi zaman sekarang adalah zaman sosial media, di mana banyak berseliweran informasi-informasi. Jadilah masyarakat yang cerdas dalam memilih dan memilah informasi dan berita. Jangan mudah percaya. Jadilah masyarakat yang mempunyai cara dan logika berpikir yang kuat. Dan jadilah masyarakat juga yang berani. Seperti nenek moyang kita, kakek nenek kita dulu berani mengorbankan jiwa raganya. Berani ketika melihat kezoliman yang pasti, bukan katanya media sosial, tapi pasti ada di depan kita. Kita harus berani untuk menegurnya. Jika ada terlihat umpamanya di lingkungan RT atau RW atau kelurahan di depan mata kita, ada bantuan yang tidak sampai ke masyarakat dan bukan katanya, kita tahu sendiri, kita wajib menegurnya. Jika ada aparatur negara berlaku sewenang-wenang di depan mata kita, bukan katanya, kita harus berani mengambil handphone kita untuk memviralkan. Agar apa? Agar mereka, orang-orang atau pejabat-pejabat atau aparatur oknum-oknum yang mungkin mentalnya kurang baik, tidak sewenang-wenang terhadap masyarakat. Ingat ya, bukan katanya, tapi kau lihat di depan matamu ada aparat yang sewenang-wenang, oknum aparat yang sewenang-wenang, ada oknum pejabat yang sewenang-wenang. Angkat handphonemu. Itu adalah bentuk keberanian melawan penjajahan juga yang dilakukan oleh bangsa kita sendiri, yang sudah dilakukan sudah puluhan bahkan ratusan tahun. Orang asing, bangsa asing datang ke sini awalnya hanya untuk berdagang. Kalau kita lihat sejarah VOC, mereka akhirnya menginginkan kekuasaan atau ingin menguasai. Pesan dari saya selaku pembina upacara, jadilah masyarakat yang bijaksana dan berani. Mari sama-sama kita seluruh bangsa, seluruh elemen, di seluruh sistem, di seluruh jenis pekerjaan kita menjadi orang-orang yang positif dan membangun bangsa ini secara baik dan secara benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional Hari Merdeka. Fatihah.
Inilah hari kemerdekaan kita, hari merdeka kita, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama masih kandung badan. Kita tetap setia Indonesia, kita tetap setia membela negara kita. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, karuniakanlah nikmat kemerdekaan ke-80 negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga rahmat, pertolongan dan berkah-Mu abadi menjelma sertai segenap kami, bangsa Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Abadi, bangkitkanlah semangat juang seluruh anak negeri untuk membangun dan mengabdi ke Pertiwi, mempersembahkan karya dan mengukir prestasi, mengerahkan daya dan kemampuan membangun negeri. Ya Allah, Tuhan pelimpah berjuta rahmat, kami memohon kepadamu bersama seluruh rakyat. Semoga bangsa kami pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, mengusung cita kehidupan bermartabat. Semoga bangsa kami terus jaya dan berdaulat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengampuni, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampuni pula orang tua dan guru kami. Ampunilah seluruh tokoh bangsa dan pemimpin kami. Ampuni dan muliakanlah para pahlawan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Kepada pembina upacara. Hormat. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara.
Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! 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 Oleh para rombongan upacara.